Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukandri Toibah. Nah, di sini kita akan membahas berbagai tutorial berkaitan dengan pendidikan ya. Pada hari ini saya akan berbagi Bapak Ibu cara menggunakan aplikasi tes diagnosis awal versi 2 ya. Versi 2 yang sebenarnya aplikasi ini bukan buatan saya tapi buatan dari Ibu atau Bapak ini ya. Kak Tias Novi Andika. Sini juga ada nomor teleponnya, silahkan nanti dihubungi kalau ada hal yang perlu untuk ditanyakan kepada beliau terkait aplikasi ini. Nah Bapak Ibu, hal yang pertama kalau kita bisa lihat, kita demokan terlebih dahulu. Untuk yang aplikasi ini ada 4 model nanti ya, ada 4 penilaian asesmen. Yang pertama ada gaya belajarnya, kemudian ada yang MBTI-nya, kecerdasan majemuknya, dan bakat minatnya ya. Di sini nanti Bapak Ibu untuk inputan data ini diambil dari Google Form nanti. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita salin ke Google Form, nanti mereka jawab. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, para pengembang aplikasi ini sudah membagikan juga ya, alhamdulillah sudah membagikan filenya. Nanti linknya saya akan sematkan di deskripsi nanti. Alhamdulillah sudah dibuatkan juga ini. Ada gaya belajar, MBTI, bakat minat, tes multiple intelligency, dan seterusnya. Ya, di sini juga nanti disebarkan ke siswa Bapak Ibu. Ya, disebarkan ke siswa. Kemudian tinggal kode siswa dimasukkan, entah pakai kode atau pakai NIS, NISN juga boleh. Ya, siswanya, kemudian jenis kelaminnya dan kelasnya berapa, kemudian setelah itu baru dimasukkan ya, pertanyaan-pertanyaan dijawab misalnya Bapak Ibu. Nah setelahnya ada 22 nomor ini Bapak Ibu, maka dari itu Bapak Ibu wali kelas ini atau Ibu guru BK, Bapak Ibu guru BK perlu dibaca petunjuknya. Jadi pilihlah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Motivasi ke siswa bahwa ini akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru mengambil keputusan ketika gaya belajar seperti apa yang siswa inginkan. Jadi sesuai dengan apa yang Anda inginkan, supaya nanti diisi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Ya, kalau misalkan merasakan ada bosan, maka istirahatlah sejenak terlebih dahulu ya. Supaya apa? Agar nanti ini tidak dijadikan sebagai dijadikan sebagai menggugurkan kewajiban saja ya, dan seterusnya. Karena ini digunakan sebagai tes diagnosis awal pembelajaran. Bapak Ibu, kemudian di sini aplikasinya nanti saya akan bagikan di link. Kemudian Bapak Ibu tinggal nanti aplikasi modelnya seperti ini. Nah, setelah ditanyakan oleh siswa dan semua siswa sudah menjawab, maka data-datanya tadi yang kemudian dijawab oleh siswa maka disalin ke sini, ke gaya belajar, ke inputan data ini untuk gaya belajar. Ya, ini saya contohkan saja Bapak Ibu, ada 5 orang siswa yang saya sudah buatkan di sini. Kodenya seperti ini. Nah, kodenya ambil di mana? Ya, atau NIS-nya ambil di data utama Bapak Ibu. Nanti dibagi ke siswa. Jadi misalkan Arkananta Rafa ini kodenya adalah 19072. Kemudian Iklima 19075 dan seterusnya. Khairul Azam Ishak 19094. Begitu. Nah, kemudian setelah diisi, maka Bapak Ibu ya, inputannya sudah diisi, disalin tadi ini, yang ini, maka secara otomatis di data utama tadi ini, yang ini akan terisi nih Bapak Ibu. Nah, terisi. Apa saja arti-arti daripada angka-angka ini, maka bisa Bapak Ibu lihat di hasilnya di sini, gaya belajar yang hasilnya. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu bahwa untuk hasil tes diagnosa non kognitif untuk gaya belajar kelas 7 ini ada sekitar 5 orang. Itu gaya belajarnya adalah visual ya.
visual. Siapa saja? Abid, alif, arkanan tarafa, bintang, hulwana, kalkulia, dan seterusnya. Nah, auditori tidak ada karena memang saya mengisinya 5 dan itu sama jawabannya Bapak Ibu. Ya, jadi saya simulasinya sama semua. Andaikan mereka sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pengalaman yang mereka dapatkan, maka ini juga akan terisi semuanya biasanya, auditori dan kinestetik. Nah, jadi di sini juga Masya Allah pembuatnya juga memberikan keterangan ya, visual ini karakteristiknya seperti ini ya. Kemudian cara belajarnya juga dijelaskan di sini Bapak Ibu ya, belajar dari gambar maupun video ya, video belajar yang menarik ya, dan seterusnya. Kemudian membaca buku yang tidak hanya tulisan saja dan seterusnya. Di sini juga begitupun auditori ya, auditori juga ini dijelaskan. Kemudian cara belajarnya seperti ini, kemudian kinestetiknya seperti ini, dan cara belajarnya seperti ini ya. Tinggal kita kontrol P, kita kontrol P atau kita print. Nah, sudah masuk hasilnya Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan. Nah, ya, sangat lengkap ya, sangat lengkap, dan Bapak Ibu bisa gunakan ini. Kemudian setelah itu ini untuk gaya belajar. Nah, ada juga yang ini MBTI. Di sini datanya Bapak Ibu sesuai. Di sini juga sudah ada ya. Saya sertakan nanti untuk MBTI diisi ya, biasanya sini diisi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, sama yang diisi adalah identitas, kode siswa, NIS, boleh juga kode-kode yang lainnya, nama siswa, kode absen boleh ya, jenis kelamin, kelas. Yang ini untuk kode itu dia akan digunakan untuk mengalamatkan kode itu ke siapa. Jadi misalkan ini kode 9070 itu siapa yang menjadi pemilik daripada tersebut. Makanya kode ini harus unik ya, tidak boleh ada yang sama ya, tidak boleh ada yang sama. Maka dari itu Bapak Ibu setelah diisi MBTI-nya disalin lagi hampir sama dengan gaya belajar tadi Bapak Ibu, sama saja. Di sini ada 60 soal. Semoga ini bisa diisi. Dan setelah selesai diisi, maka untuk melihatnya di bagian sini, kecerdasan di sini kepribadian. MBTI di sini kepribadian. Nah, bisa dilihat ini. Jadi yang ada di sini kepribadian MBTI yang nama-nama siswa ada 17 orang ya. Tipe yang pertama. Nah, ISTJ. Nah, apa itu ISTJ? Di sini dijelaskan juga Bapak Ibu. Orang dengan tipe kepribadian ISTJ biasanya cenderung pendiam dan serius. Nah, sangat gigih, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Nah, pribadi ISTJ umumnya juga selalu menginginkan ketertiban dan keteraturan dalam setiap aspek hidupnya. Dan sebab itu ia juga dijuluki sebagai si perencana yang organisir. Ya, nanti ini Bapak Ibu bisa ditampilkan waktu saat wisuda nanti ya, siapa sih dia ya, bisa dilihat di sini. Ya, kalau yang ISTP ini juga dijelaskan si mekanik atau si pengrajin dan seterusnya kepribadiannya. Nah, di sini ada 8 orang. Ya, 8 orang yang dijuluki sebagai si motivator. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan seterusnya. Dari penjelasannya. Kemudian kalau kita print, kemudian kita bagikan kepada semua guru. Bentar. Scaling. Nah, Bapak Ibu tinggal dilihat di sini dan nama-namanya siapa-siapa saja yang bertipe kepribadiannya ISTJ, ISTP, ISFJ dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu eksplorasi. Kemudian
Ini untuk MBTI. Nah, majemuk juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah ada datanya, tinggal di copy untuk majemuknya dan seterusnya. Setelahnya baru tinggal Bapak Ibu lihat di sini hasilnya di kecerdasan majemuk. Oh ini ya, majemuk kelas 7 ada linguistik, logis, matematis dan seterusnya. Di sini jelaskan apa artinya. Di sini ada 3, 6, 7 dan seterusnya. Di sini dijelaskan Bapak Ibu. Ya, di sini ada 1 2 3 1 sampai 10 berkompeten. Jadi kalau misalnya dia 5, berarti dia sangat berada di pertengahan. Tapi bisa baca ini. Kalau sudah paham, ya, orang BK sudah paham berkaitan dengan ini. Artinya kalau misalnya dia berada di poin ke 7, ketika dia menginginkan mengusahakan minat tersebut, ya, maka insya Allah dia tidak sulit. Ya, tapi kalau misalnya di 3, tapi dia berminat di situ, maka kemudian dia akan sangat sulit. Ya, usahanya agak lebih effort, lebih besar lagi. Itu yang saya dapatkan dari guru BK. Karena saya bukan guru BK, saya guru matematika. Ya, dan seterusnya ini bisa dibahas di sini Bapak Ibu. Ya. Kecerdasan linguistik seperti apa, logika seperti apa, dan spasi visual dibagikan ke gurunya, ya, kepada gurunya, ke guru-guru agar nanti bisa jadi bahan pertimbangan ketika mereka melakukan pembelajaran di kelasnya. Ini Bapak Ibu, sangat apik, ya, keren. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah di sini ada bakat dan minat. Ya, bakat dan minat bisa juga diisi terlebih dahulu di sini Bapak Ibu ya. Bakat dan minat diisi dulu datanya, ya, stemnya dan seterusnya. Kemudian hasilnya kita lihat di sini bakat dan minat. Nah, sini untuk sanguinis ini ada AB dan seterusnya, ada 9 orang yang dan seterusnya. Nanti akan dilihat. Nah, penjelasan-penjelasan seperti ini juga ada di bawah Bapak Ibu. Sanguinis itu apa, koleris itu apa, dan flegmatis itu apa, ya. Dan ini unsur seperti apa. Ini jelaskan di sini Bapak Ibu. Sudah sangat jelas, ya. Sangat jelas. Nah, kemudian jika kita ingin melihat gaya pribadi untuk pribadi info individu ini, untuk melihat masing-masing siswa itu seperti apa sih dari setiap gayanya yang ada. Dari gaya belajarnya, ada kecerdasan apa kepribadiannya, MBTI tadi, kemudian yang kecerdasan majemuknya. Ini hasil rangkuman ya, rekapan dari yang tadi kita sudah jelaskan yang di awal-awal rangkumannya. Kalau tadi itu secara keseluruhan siswanya ini, jadi kita bisa kelompokkan siswa ini yang siswa ini yang sesuai. Nah, di sini juga dijelaskan ada tipe kepribadian ENFP, ya, extrovert, intuition, feeling, dan perceiving. Nah, di sini dijelaskan juga dan seterusnya. Bisa di Bapak Ibu. Nah, untuk 1 ini Fauzan Pelapa untuk absen nomor 1. Ya, kemudian kalau kita ingin memilih absen nomor 2, ya kita tinggal pilih saja Bapak Ibu. Yang tadinya 1 di sini, ya kita klik di sini, nomor 2 akan berganti secara otomatis. Ya, kita lihat sini Arkanata Rafa, kemudian di sini bintang, di sini 4, dan seterusnya. Semua bisa. Ini bisa dibaca. Skor gaya belajar Anda adalah 50% dan seterusnya. Ini di print lagi, ya. Setiap 1 di print lagi dan bisa dibagikan kepada mereka, ya. Gitu. Akan nanti Bapak Ibu ketika melakukan melakukan penilaian diagnosis awal ini bisa Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sudah 14 menit dan kemudian insyaallah saya bagikan di grup. Nah, kalau ada yang kurang bisa Bapak Ibu tanyakan ke saya, ya, di di WA saya, dan kemudian Bapak Ibu bisa juga langsung ke orangnya langsung, ya, sidangnya langsung Bapak Ibu, ya, begitu. Di sini mana ya? Oh, ini linknya nanti bisa cari untuk untuk ya. Ini ya, Pak Dias Andika di sini bisa dilihat di sini.
ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.